Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Jumat 28 Oktober 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan diambil alih oleh komandan upacara. Upacara tiba di tempat upacara, barisan disiapkan. Penghormatan umum pada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara, hormat, Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Tahu, upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2022. Siap. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Para sabar budi. Hormat, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu permintaan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkelanjutan
kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarukun, Jong Islameten, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menyimak segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya. Kemudian, sejarah bahasa hukum adat pendidikan dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Amanat Inspektur Upacara. Untuk kamu, Suryo, strategi, gerak. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namun budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk membaca sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang saya hormati Bapak Wakasek, Bapak-Bapak Wakasek, Bapak Ibu Guru, siswa-siswi SMA Kristen Atambua. Salam. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini 28 Oktober 2022 kita bersama memperingati Hari
Sumpah Pemuda yang ke-98 dengan tema Bersatu Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan, kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagai macam kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam memelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian penggerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan cinta emas sepanjang masa. Bapak, Ibu guru yang saya kasih, serta anak-anak yang saya kasih, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangsa. Mari kita membangun bangsa ini dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan mengajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan anak-anak kita untuk ke depan. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejauhan tahan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga akan menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya, memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa, menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 yang akan datang, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Bapak Ibu guru, siswa-siswi yang saya hormati, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan.
oleh para pemuda Indonesia hanya bangsa yang tangguh, yang mampu menjaga eksistensi bangsa dan memenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan. Di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran yang keterpurukan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri serta berkarakter mulia perlu dikembangkan agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi yang tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, pemuda bermula dari titik nol ibu kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan sepanjang masa. Kerja-kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmonis. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, akhirnya mari kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kedayaannya. Bapak Ibu guru yang saya kasih serta anak-anak, hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, tetapi RRI melaksanakan perlombaan. Ada 2 siswa yang masuk dalam kategori juara 1 dengan juara 2. Oleh karena itu, juara 3. Jadi itu adalah salah satu perjuangan pemuda-pemudi kita di masa kini. Yang lain yang belum mendapatkan prestasi, maka berjuanglah lebih lagi untuk ke depan. Masih ada waktu-waktu untuk kita berjuang. Tepuk tangan dulu, toh. Lalu nama-nama itu yang apa nanti baru secara pribadi dari panitia untuk lihat nanti. Oleh karena itu demikian sambutan yang saya sampaikan. Aspirasian kita ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemudi Pemuda. Dengan baju musim singkat.
Pembacaan doa. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita sama-sama siap hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkan saya membuat doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang murah dan baik, ya Bapa, kami datang ke depan hadirat-Mu mengucap syukur karena Engkau telah menjaga kami dari awal berjalannya upacara hingga saat ini. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua, baik kami sebagai siswa-siswi maupun sebagai ibu bapak guru. Terima kasih untuk kesehatan dan semangat yang kami masih rasakan. Kami sadar itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi atas cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mari dengar setiap permohonan kami, baik kami siswa-siswi maupun ibu bapak guru. Kiranya Engkau mendengar serta menjawab setiap permohonan kami. Jika Engkau dapati kami sebagai siswa-siswi sering bahkan selalu menyakiti hati sesama kami, Tuhan, ampunilah kami. Engkau juga memberikan akal budi serta rasa menghargai kepada kami, agar kami selalu dan senantiasa mengasihi sesama kami, terkhususnya menghargai orang tua serta Bapak Ibu guru kami. Berikanlah kesehatan dan umur panjang kepada kedua orang tua dan para Bapak Ibu guru. Kiranya mereka senantiasa mendidik kami dengan penuh kasih sayang, baik di rumah maupun di sekolah. Bagi lembaga pendidikan kami, Tuhan juga berkati dalam setiap usaha dalam menjadikan sekolah yang bermutu dan dapat menjadi teladan bagi semua orang. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami saat ini, setiap pergumulan masyarakat, baik dari negara, bahkan masyarakat Kabupaten Dewa, Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Ini doa, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubaran. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Halo, Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Barisan dapat dibubarkan.